Udah. Oke, oke. Silakan, silakan. Sana. Tadi itu Pak Ustadz sama orang ini Hmm. saya marah juga sama Pak Ustadz. Ah, kenapa tuh? Nah, nah, tadi itu karena ada tadi bilang bahasa Arab itu kan semua bahasa Arab dipergunakan oleh semua agama. Oh, bahasa Arab dipergunakan oleh semua agama, betul? Iya. Jadi Mm-mm. kenapa Bapak Ustadz tadi bilang cuma hanya Muslim kan gitu? Oke, bahasa yang digunakan adalah bahasa Arab. Ya, bahasa Arab yang diambil oleh Bible, masalahnya tertera dari Al-Quran. Sebelum Al-Quran itu diturunkan, tidak ada bahasa Injil di Arab itu nggak ada. Hmm. Nah, kayak gitu. Yang Baru setelah terdahulu Al-Quran itu turun, ada bahasanya Injil gitu loh. Bahasa Arab juga. iya itu maksudnya. Tapi terdahulunya kan bahasa Arab itu kan dipakai oleh terdahulu orang agama yang terdahulu kan gitu. Jadi bahasa Arab itu memang semenjak kuno sudah ada gitu loh Pak, sudah ada. Ya Cuma udah kan. bahasa pembaharuan sebagai induk bahasa itu adalah induk Arab dari Al-Quran gitu. Iya, yang kita Hmm, maksud itu bahasa Arab itu yang masuk di agama itu semua kan bisa memakai bahasa Arab itu yang aku maksud. Tapi oh kenapa iya, satu agama yang tidak menyetujui untuk memakai itu kan gitu oke, maksudnya. oke, baik, betul itu Pak. Bahasa Arab itu boleh dipakai gitu, boleh ya. Bahkan bukan Iya, masalah keagamaan, tapi kenegaraan pun boleh dipakai gitu ya. Tapi iya, sesuaikan definisinya. Kata orang Arab, kata Allah itu nama. Tiba-tiba ada yang memakai kata Allah itu gelar. Ini kacau gitu. Nah, itu iya. yang bikin kacau. Ya memang itu Allah itu kan gelar itu Pak. Iya, kata orang Arab, pemilik bahasa asli, Allah itu adalah Ismul Jat, Pak. Nama nama Tuhan. Bahkan KBBI saja ya menuliskan di KBBI Allah, Iya. nama Tuhan dalam bahasa Arab. Nama Tuhan kata KBBI. Dari mana gelar pula? Ngerusak ngerusak bahasa aja. Ya, jadi saya pertanyaan dulu Pak Ustadz ya. Eh, Pernahnya kita kita melihat Allah itu? eh, Baik, kalau dari agama Islam ya Pak ya, sifat Allah itu adalah la tudrikuhul absor ya. Dia tidak dapat dilihat dengan mata. Kita punya mata ini terbatas Pak ya, punya mata dua. Di atas mata kita ada alis, kan kayak gitu. Mata Iya. kita ini mau lihat alis aja kagak mampu. Apalagi mau lihat Tuhan. Kan kayak gitu. Lihat alis sendiri aja nggak mampu toh. Betul nggak? Mau Iya gimana mau lihat betul. Tuhan? Ya. Jadi Ah, yang mana yang kita percayai Pak? Yang kita lihat atau yang kita enggak lihat kan gitu? jadi begini Pak, ya Allah itu salah satunya sifatnya adalah beda dengan segala sesuatu. Dia maha gaib di atas gaib ya. Terus ya, apakah perlu kita percayai yang terlihat? Dua-duanya perlu kita percayai karena Allah Subhanahu wa taala itu ya Pak ya, kalau di dalam agama Islam kayak gini, wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu. Dia nampak jelas gitu lah dari gaibnya bahkan secara johirnya gitu. Jelas, johirnya kayak gimana? Gunakan akal kita. Ya, siapa yang membentuk diri kita di dalam rahim ibu kita? Apakah Yesus? Enggak kan kayak gitu, Pak. Enggak mungkin. Gitu, enggak mungkin. Jadi Iya, gunakan akal jadi kita. iya. Begini Pak, kan tanpa ada contoh, apakah kita bisa mengetahui bagaimana kebaikan Allah itu? Oh, ini Pak, tiap detik keluar masuk napas ini dari siapa nih? Ya itu dari mana kita tahu itu Pak? Coba dulu, kalau bukannya dari Allah itu turun dia ke bumi. Gini. Napas ini tidak terlihat. Kita ambil setiap Iya. detik.
Allah bilang Iya. dia menciptakan langit dan bumi serta isinya serta sistemnya. Salah satunya dia memberikan napas kepada saya, memberikan Iya. napas kepada Anda. Ah, kan kayak gitu. Iya. Terus? Jadi yang ku maksud kan sebelum Tuhan Yesus atau sebelum Allah itu menurunkan Tuhan Yesus untuk memberikan kebenaran kebaikan, membawa firman yang baik untuk manusia. Dari mana kita tahu Allah itu coba? Ah, baik, dari para utusannya. Makanya lihat di kitab Anda, utusannya seperti apa Allah itu. Kata Nabi Musa di Keluaran 33 nomor 20. Allah itu berfirman, dia tidak akan dapat dilihat. Barang siapa yang dapat melihatnya, maka dia akan mati. Ah, tuh, dari utusan Allah itu sendiri. Habis itu dari Yesus. Makanya Yesus juga ngomong di Yohanes 5 nomor 37. Bapa yang mengutus aku, dia yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak akan dapat melihat rupanya. Suaranya pun tidak dapat kau dengar. Jadi Tuhan itu menurut Yesus kagak dapat dilihat. Makanya dalam Islam pun juga seperti itu. La tudrikuhul absar. Dia tidak dapat dilihat dengan mata. Sama. Iya, begini Pak. Saya bikin salah satu lagi contoh ya, seperti Tuhan Yesus mengakui bahwasannya dia hanya perantara, kan begitu kan? Jadi dengan kata-katanya itu, kalau dia sendiri langsung dia bilang melalui aku, apakah itu masuk akal atau tidak Pak? Kalau tidak melalui Bapaknya, itu hanya menyebut nama Bapaknya. Kalau dia mengatakan dengan dirinya kan tidak masuk akal, maka dia bilang Bapaknya. Kan begitu. Gimana maksudnya gitu? Ya contoh, ya kan? Allah ini sama seperti kita bilang presiden, kan begitu? Terus yang bekerja siapa? Apakah presiden atau Jokowi? Itulah Pak. Pertama dulu saya kritik gitu ya. Kristen ini menamai namanya Allah di dalam kitabnya dia masukkan, tapi kagak paham gitu. Allah seperti presiden. Bentar dulu Pak. Allah itu kan sebuah nama. Berarti kalau Yesus merujuk menyebut nama Allah, ada eksistensi yang lain disebut Yesus. Bukan jabatan, tapi orangnya ada gitu. Iya, yang ku maksud Pak, gini. Itu nama Allah, kita tidak tahu dia bagaimana. Gitu juga presiden. Jadi dia Allah itu turun melalui Yesus. Dia langsung, gitu juga presiden sama Jokowi, kan begitu. Langsung dia bekerja baru kita tahu bahwa itu adalah presiden. Kan begitu. Begitu juga Tuhan Yesus ini. Padahal Baik, dia Pak. yang bekerja langsung. Kan begitu, Baik, Pak. Saya mau tanya dulu. Ketika presiden mengutus menterinya, apakah presiden itu menteri? Bukan. Bukan juga. Berarti Yesus bukan Tuhan, bukan Bapaknya, bukan Allah. Yang kita bilang begini Pak, yang kita bilang kan presiden. Presiden itu siapa? Iya. Allah kan? Contoh seperti itu kan? Iya kan? Yesus apa jabatannya? Yesus apa jabatannya? Karena di kita manusia tidak bisa melihat Allah itu, maka turun dia ke dunia menyerupai manusia. Supaya Iya, apa jabatan Yesus? Apa jabatan Yesus? Secara manusia dia jabatan Tuhan Yesus itu adalah apa itu? Memberikan berita Injil. Oh, berarti berubah jabatan. Tuhan Anda bisa berubah jabatan gitu? Bentar Bapak, saya bingung. Kata Bapak tadi Allah itu jabatan, presiden. Lalu saya tanya jabatan Yesus apa? Kalau Allah itu jabatan juga. Iya, dengar dulu Pak. Kan gitu. Kita harus saling mendengar lah. Iya, makanya saya pertanyakan TikTok aja gitu. Biar interaktif dan saya pun juga paham apa yang Bapak bicarakan gitu. Tadi kan Allah itu turun dia menyerupai manusia, ialah seperti Yesus. Kan begitu Pak. Terus? Jadi dia setengah dia kemanusiaannya dan dia setengah dia keilahiannya. Wah, itu terletak di mana Pak? Di dalil di kitab Anda nggak ada kayak gitu Pak? Nggak pernah saya baca.
Oh, di mana dikatakan Yesus itu setengah Tuhan, setengah manusia, itu di mana kayak gitu? Oh, berarti ada itu Bapak melihat gitu. Nggak ada. Saya 7 tahun baca Bible, Anda nggak pernah saya temukan kalimat kayak gitu. Yesus setengah Tuhan, setengah manusia. Nggak ada kayak gitu, Pak. Apalah kalau Bapak bilang begitu nggak ada, tetapi saya bilang sama Bapak ini, kita ini kan umat manusia. Jadi Allah itu turun, dia menyerupai manusia supaya kita tahu bahwasanya kebenaran yang dibawakan oleh Tuhan Yesus itu adalah keselamatan. Itu. Baik, saya mau tanya dulu, Pak. Sebelum Bapak bernarasi lebih lanjut. Pak, dulu Tuhan mengutus para nabi, betul? Menutus para nabi. Juga membawa kebenaran, betul? Iya. Oke, Yesus juga diutus membawa kebenaran, betul? Iya. Tapi jabatan Yesus Tuhan. Ya, dia Tuhan yang sudah dikaruniai oleh Allah dari kuasanya. Baik, saya mau kalau gitu gini, inti poin pertanyaan saya. Dulu kata Anda para nabi diutus membawa kebenaran. Pak, para nabi terdahulu ya, contoh seperti Abraham menang lawan Namrud. Contoh seperti Daud menang lawan Jalut. Contoh seperti Musa menang lawan Firaun. Tiba-tiba Tuhan Anda langsung turun, malah KO sama ciptaannya. Itu apa faedahnya, Pak? Apa lebih baik dia utus nabi lagi gitu, bawa kebenaran pula gitu, biar menang sama tentara Romawi. Ini dulu Nabi Abraham menang dengan Namrud, Nabi Musa menang dengan Firaun, Nabi Daud menang dengan Jalut. Tiba-tiba langsung Tuhannya turun, KO sama tentara Romawi. Kayak gimana? Apa faedahnya? Faedahnya apa gitu loh? Begini, Pak. Nah, mungkin kalau Tuhan Allah itu menunjukkan kekuasaannya, tidak ada lagi yang hal-hal yang buruk di dunia ini, hangus semua. Itu makanya dia turun ke dunia untuk menunjukkan bahwa dia itu paling sabar, paling baik, rela dia korban demi umat manusia menyelamatkan. Itu, Pak. Terus apa gunanya iblis? Hah? Apa gunanya iblis? Itu kan iblis, itulah yang menguasai dunia. Itulah tadi makanya kita bilang, Pak. Bentar, Pak. Bapak ini pelin-pelan. Yang menguasai dunia itu Tuhan atau iblis sih? Astagfirullah. Yang menguasai bumi adalah iblis. Oh, iblis menguasai bumi, terus bukan Tuhan ya? Bukan Tuhan, Pak. Bukan Tuhan. Baru tahu saya loh. Agak lain, nah, emang Bapak ini agak lain. Cuman saya bilang tadi, kalau Tuhan langsung menunjukkan kerajaan keilahiannya, untuk apa lagi kita hidup di dunia ini? Kan begitu. Jadi dia hanya mengorbankan dirinya demi kemenangannya, demi keselamatan untuk umat manusia, maka dia rela korban. Begitu, Pak. Dia rela. Baik, dia rela korban. Baik. Kalau dia rela berkorban, Pak, sudah sejak zaman Nabi Adam. Nabi Adam bikin dosa, udah turun dia kayak gitu, rela menebus dosa Nabi Adam. Nggak perlu sampai banyak manusia. Pikirlah. Pikir pakai logika gitu. Adam bikin kesalahan, ya. Gak perlu dia membiarkan lama-lama sampai banyak manusia gitu. Kalau dia betul-betul sayang dengan manusia, ingin menebus dosa manusia, maka silakan dia menjelma jadi manusia ketika Adam bikin salah. Apakah semua itu manusia itu, Pak, harus diselamatkan? Kan tidak. Mana yang itu sama dia itu diselamatkan, kan begitu. Menurut pribadi seseorang, keyakinan seseorang yang mau ikut dia, silakan. Itulah kebenaran. Tapi bagi yang tidak mau ikut dia, itulah orang mengikuti iblis. Jadi Tuhan Anda dengan iblis ini kira-kira lebih berkuasa yang mana, Pak? Ya, Tuhan dia berkuasa dengan kebenaran. Kan begitu, Pak. Tuhan berkuasa dia dengan kebenaran.
Tetapi iblis ini selalu mengaco kerjaan keilahian Tuhan. Supaya apa? Supaya dia menjadikan dia yang berkuasa begitu. Berarti Tapi lebih dia kuat tidak iblis mampu. dong. Lebih kuat iblis daripada Tuhan Anda gitu. Secara duniawi iblis, tetapi secara Oh. keilahian Allah ya lebih besar kuasa Tuhan. Kan Oke, begitu. kalau lebih besar kuasa Tuhan menurut Anda, kenapa nggak dia matikan aja itu iblis? Ya, jadi itu kan bukan urusan dia, Pak. Loh, kok bukan urusan dia? Kan urusan dia dengan iblis di dunia. Ngapain skenarionya itu muter-muter, sutradaranya nggak pintar kalau kayak gitu, Pak. Kita pakai ini, Pak. Kita secara pribadi lebih dahulu iman daripada pengertian gitu, Pak. Lebih dahulu iman kita baru pengertian. Lebih Begitu dulu cara- iman. Jadi Anda bisa beli kucing dalam karung gitu. Anda yakini dulu dalam karung itu kucing, meskipun Anda belum buka karungnya. Yang saya bilang, Pak, kita beriman dahulu, baru kita pengertian, baru kita bagaimana cara-caranya itu. Kalau tidak kita mengimani, maka bisa kita percaya, maka bisa kita pengertian di situ. Nggak bisa, Loh, Pak. letakin dulu pengertian, Pak, agar kita bisa mengimani. Kebalik, Bapak, berarti. Gak mungkin, Itulah Pak, gini. secara Bentar, manusia, Pak. bentar, Bapak. Ya, saya tanggapi Anda. Pengertian dulu baru diimani. Kenapa harus seperti itu, Pak? Gini, kalau makanya saya analogikan kepada Anda. Imani dulu di dalam, percaya dulu di dalam karung itu kucing, ya, meskipun belum dibuka. Itu artinya imani dulu baru mengerti. Itu yang Bapak bilang itu kan di dalam karung kan? Ya. Iya kan? Jadi yang saya bilang ini sama Bapak, dari mana kita mengimani itu? Ketika Bapak Ustadz mengajari aku hal-hal yang baik, saya imani. Kan begitu? Kan Ya, nggak mungkin artinya Bapak Ustadz membungkus dalam karung kata-kata Bapak itu kan? Begitu Bapak Ustadz memberikan saya terbaik, kata-kata yang baik, tentu kan saya imani. iya. Baru saya pengertian, kan begitu? Itu kan kebaikan, buahnya kebaikan kan? Pasti menempuh kebaikan itu ada teorinya kan? Maka yang kita jalani dulu untuk mendapat buah kebaikan itu dijalani dulu atau dapat buahnya dulu? Ketika saya ketemu sama Bapak Ustadz, kan begitu kan, mengajarkan saya. Udah. Ketika Pak Ustadz mengajarkan saya imani dulu apa yang Bapak Ustadz itu bilang sama saya, ceritakan itu saya imani. Ketika saya sudah paham mana yang baik, mana yang buruk, baru saya balik pengertian bagaimana caranya mengelola pikiran yang saya dengar dari Bapak, kan gitu. Kebalik, Pak. Kebalik. Gimana Anda mau tahu kebenaran kalau saya belum ngajarin? Ya, makanya tadi kita bilang itu, Pak, harus seperti Bapak Ustadz ini yang mengajari saya. Kalau enggak, saya tidak bisa menjadi orang. Ya, Kan maka gitu. dari itu kata saya, ya, belajar dulu baru pintar gitu. Itu, Pak. Kan seperti itu rumusnya. Justru karena bukan. Bapak mengajari saya, maka saya punya iman jadinya kan. Jadi makanya kita beragama itu kita harus perlu tahu jalannya seperti apa, kitabnya seperti apa, Pak. Ya, Baru itulah, kita imani. Makanya tadi kita bilang, Pak, iman dahulu baru pengertian. Ketika Pak Ustadz mengajari saya, baru saya imani. Setelah saya mengerti, baru saya pengertian bagaimana cara mengelola iman saya itu, kan begitu, Pak. Ya, ngerti saya seperti itu, memang jalannya seperti itu. Terus kenapa Bapak balik tadi? Balik gimana, Pak? Kata Bapak imani dulu baru mengerti. Salah, mengerti dulu baru imani. Setelah Bapak mengajari saya, kan saya imani. Baik. Bapak mengajari saya baru imani. Baru setelah itu baru pengertian, kan begitu, Pak? Gini, Begitu Pak. juga kita yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Setelah saya mengerti,
baru saya pengertian. Saya imani dulu, baru saya pengertian. Karena diajari oleh orang-orang yang sudah keahlian dalam Alkitab. Begitu, Pak. Oke, berarti pada intinya betul apa yang saya katakan gitu. Belajar dulu baru mengerti. Kan kayak gitu. Mengerti lalu buahnya diimani. Betul? Memang itu lah, Pak. Iya. Kalau Ya jangan dibalik-balik kalau kayak gitu, Pak. Bahasa Anda aneh, kebalik-balik masalahnya, bikin orang bingung. Terbalik-balik, Pak. Iya. Kan saya bilang tadi, Pak, setelah Bapak mengajari saya, setelah saya tahu, baru saya imanin. Kan begitu, Pak. Itu setelah Anda tahu. Berarti Anda belajar dulu, betul? Berarti Anda belajar dulu, betul? Ya belajar dulu lah kita, Pak. Iya, baru kita pasti. Artinya begini, Pak. Artinya begini, Pak. Artinya gini, ya. Bukan imani dulu, bukan. Tapi mengerti dulu baru beriman. Pakai akalnya dulu baru beriman. Bukan imannya dulu, akalnya dikesampingkan, bukan kayak gitu. Salah Bapak ini. Setelah Bapak saya mendengar perkataan Bapak, sudah yakin saya, iman saya timbul karena Bapak itu, maka saya setelah saya mengerti, baru saya berpikir, baru saya bagaimana cara mengolah pikiran itu, gitu, Pak. Oke. Karena sudah saya imani, Pak. Baik, Pak. Baik, begini, saya letaknya di Banjarmasin nih ya, Pak ya. Saya mau ke Jakarta kan. Apakah saya mau ke Jakarta itu langsung nongol di Jakarta? Kalau saya mau ke Jakarta. Maksudnya? Saya ada di Banjarmasin, di Kalimantan. Lalu saya pengen ke Jakarta. Saya tahu, tahu di Jakarta ada Monas, kayak gitu ya. Lalu saya pengen ke Jakarta. Apakah setelah saya dari Banjarmasin ngomong langsung pindah aja ke Jakarta? Enggak kan? Ya itu kan berbeda, Pak. Enggak kan, pasti saya naik pesawat dulu, terbang ke Jakarta, lalu ke Monas. Begitu pula jalannya, Pak. Anda belajar dulu tentang agama, lalu beriman gitu. Bukan beriman dulu baru belajar. Jangan dibalik-balik. Gitu. Kita imani dulu, Pak, baru pengertian, itu maksudnya, Pak. Setelah saya belajar sama Bapak, jadi saya imanin kata-kata Bapak itu. Jadi baru setelah itu baru saya pengertian, kan gitu, Pak. Ya nggak mungkin, Pak. Orang mau berak dulu baru buka celana, nggak mungkin kayak gitu. Ya iya, artinya apa? Pasti jalannya itu buka celana dulu baru berak. Artinya dalam beragama kita belajar dulu, mengerti dulu baru beriman. Bukan beriman dulu baru ngerti. Jangan Anda balik. Itu kalau yang kita bilang ini, Pak, itu kan secara manusiawi untuk menjadi kita pedomanin mana yang pengertian dan mana yang iman. Kalau tanpa iman, mana bisa kita mengerti dengan kata-kata Allah itu, dengan cerita kebenaran tentang firman Allah atau firman Tuhan, ataupun yang selalu kita mendengar di dalam ayat-ayat kita suci, kan begitu. Daripada kita berkutat di situ ya, Pak ya. Saya pengen tahu deh, di mana Yesus itu mengaku dirinya adalah Tuhan atau mengaku dirinya adalah Allah, itu di mana itu, Pak? Oh, begini, Pak. Itu kalau mengaku dia itu Allah memang sudah ada, Pak. Di mana? Nah, di mana Yesus mengatakan aku adalah Allah? Di mana Yesus mengatakan aku Allah? Oke, biar saya cari dulu ya, Pak. Oh iya, saya kasih waktu. Saya tunggu sampai kiamat ya. Jangan begitulah, Pak. Kita ini kan harus apalah. Pak, gini Pak ya. Mohon maaf nih ya. Bukannya saya sombong. Saya udah baca kitab Anda itu 7 tahun ya. Gak pernah saya temukan Yesus mengaku aku adalah Allah. Gak ada. Apalagi Anda yang baru cari gitu. Makanya saya bilang, saya kasih waktu sampai kiamat.
Kalau memang itu Bapak nggak percaya bahwa dia sudah nggak pernah dia mengaku bahwa Allah, tapi ya itu kan urusan Bapak. Tetapi kalau saya, bahwasanya apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam Matius 15 ayat Matius 14 ayat 15 sampai 17 itu bahwasanya aku adalah tunggu ya biar apa ya, aku nggak hafal pula Pak, biar aku tengok dulu ya Pak. Ya, silakan silakan. Kita kasih waktu ya. Beliau punya adab ya teman-teman, terus enak gitu ya. Diskusinya juga ada lucu-lucunya, makanya betah gitu saya diskusi sama beliau. Oke, kita tunggu ya teman-teman ya. Syukron jazakumullah khair yang ada di YouTube ya. Antusias banget juga yang di YouTube. Oh iya, yang 5.000 orang ini yang belum berkunjung ke YouTube saya, mohon kunjungi YouTube saya ya teman-teman. Silahkan ke profil saya atau ke bio saya ya. Pencet ke bagian YouTube, nanti Anda langsung akan dipindahkan ke YouTube saya. Jadi saya menunggu Anda di YouTube gitu ya teman-teman semuanya. Syukron jazakallah Pak Acong ya, Pak Acong. Saya minta WhatsApp Bapak ya kemarin kalau nggak salah, di DM kalau nggak salah Pak Acong. Mohon dibalas ya. Kayak gitu. Syukron jazakallah ya Bapak. Bukan begini dia, Pak. Terima kasih untuk teman-teman semuanya. Ini dia Pak, Yohanes 14 ayat 15 sampai 17 Pak. Begini Yohanes. Iya. Oke, gimana bunyinya? Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepada seorang penolong yang lain supaya ia mengasihi kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerimaku setelah dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia, tetapi kamu mengasihi dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Berarti kan diam di dalam kita, kan begitu Pak? Oke, di mana dia ngaku Allah di situ Pak? Belum lagi Pak, belum. Oh belum, ya. Baik, nggak apa-apa. Oke lah. Makasih ya Pak Aden Nawawi yang pindah-pindah ke YouTube juga. Oke, kita cari, kita tunggu di mana pengakuan Yesus. Dia mengaku adalah Allah. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dalam nama Tuhan ya. Terus? Dia adalah yang akan mengajarkan semua sesuatu kepadamu, akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera ketinggalkan bagimu, damai sejahtera kusurikan kepadamu. Oh, rupanya yang tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan getar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku Pak. Coba Bapak poinnya di mana ya? Yesus mengaku Allah itu di ayat berapa gitu loh? Oh iya, tunggu ya. Karena Yesus di situ mengatakan, aku meninggalkan kepadamu damai sejahtera. Damai sejahtera itu ya dalam bahasa Arab Islam Pak. Artinya kata Yesus, aku meninggalkan Islam untukmu. Kayak gimana tuh? Ya, saya tanya dulu, apakah Yesus itu sudah dikatakan itu hanya sama orang kita Kristen itu? Enggak, itu hanya sama orang Kristen itu dikatakan atau sama semua umat manusia?
Loh, Yesus kan diutus hanya untuk domba yang hilang dari Bani Israel. Nah, yang menurut Bapak domba yang hilang itu seperti apa? Domba yang hilang, yang sesat dari Bani Israel yang udah menyalah dari aturan Nabi Musa. Itu yang saya tanya Bapak dulu sekarang, seperti apa yang domba hilang itu di dalam dunia ini? Lah, domba yang hilang. Baik, orang-orang yang telah menyalahi hukum, ya, dari aturan Taurat, itu domba yang hilang, domba yang sesat dari Bani Israel. Karena Jadi, apa? Yesus ngomong dia diutus hanya untuk Israel, bukan untuk Asia gitu. dia diutus hanya untuk khusus orang Israel gitu. Matius 15 nomor 24. Matius 15 nomor 24. Baca sampai 26-nya, Pak. Menurut Yesus seperti apa tuh di Matius 15 nomor 24 tuh? Ya, ada seorang perempuan, ya. Perempuan ini dari Kanaan datang ke hadapan Yesus, ya. Dia meminta tolong. Lalu Yesus menjawab apa? Aku hanya diutus untuk domba yang hilang dari Bani Israel, bukan untuk Kanaan. Lalu perempuan itu maksa. Dia mendekati Yesus dan menyebut Yesus dengan Tuhan, lalu menyembahnya. Lalu apa kata Yesus? Kata Yesus, tidak patut memberikan remah-remah roti itu kepada anjing. Jadi menurut Yesus, orang di luar Bani Israel yang menyembah Yesus dan mengatakan Yesus itu Tuhan, bagi Yesus orang tersebut anjing. Gitu loh, Pak. Kalau saya pahami dengan kehilangan domba ini, Pak, saya belum tahu atau Bapak bisa memahaminya atau tidak. Tetapi kalau secara pribadi saya, kalau kehilangan domba ini, orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, orang-orang yang sudah tersesat di luar sana, itu artinya domba yang kehilangan. Begitu Pak, saya menurut pribadi saya. Tapi saya tidak tahu bagaimana menurut Bapak itu. Jadi begini ya Pak ya. Jadi masalah domba yang hilang itu adalah orang-orang Israel yang telah menyimpang dari ajaran hukum Taurat. Tuh, makanya dia kembalikan oleh Yesus. Sampai dia ngomong di Matius 5 nomor 17 sampai 18. Aku datang ke muka bumi ini bukan meniadakan hukum Taurat, tapi aku menggenapinya. Selama langit dan bumi ini ada, kata Yesus, satu iota pun dari hukum Taurat tidak dapat ditiadakan. Jadi yang bagi meniadakan, mengubah Taurat, maka bagi Yesus dia adalah domba yang sesat, domba yang hilang. Domba yang sesat kan? Berarti seperti saya ini Pak. Saya beritahu. Oh Bapak sesat, ngaku sesat Bapak. Oh ya dengar dulu ya. Kayak gimana? Saya tidak memahaminya. Domba yang sesat itu seperti diri saya misalnya. Saya tidak punya iman, saya tidak tahu lagi berbuat yang baik, saya tidak bisa lagi melakukan hal-hal yang untuk menyenangkan hati orang. Itulah domba-domba yang sesat Pak. Kalau secara pribadi saya ya, tapi nggak tahu saya bagaimana memahaminya. Kalau kita memahami apa yang sesuai dikatakan oleh Yesus kan kayak gitu. Bukan dalam arti hanya khusus orang Israel Pak, tetapi bagi semua umat manusia. Sejak kapan Yesus ngomong aku diutus untuk seluruh manusia? Enggak ada Pak, enggak ditemukan. Ngaco Bapak ini. Sejak kapan Yesus ngomong kayak gitu? Iya. Udah dikatakan di Matius 28 Pak. Udah dikatakan di situ ayat 19 sampai 20. Dan apa kata di sana? Pergilah. Ya kan? Pergilah, jadikanlah murid-muridku. Bangsa muridku, Pak. Kok murid-muridku? Iya, kan begitu, Pak. Kan berarti kan bukan hanya khusus untuk orang-orang. Saya tanya dulu. Dari 12 murid Yesus itu bangsanya apa? Bangsa apa mereka? Berbeda-beda lah Pak. Bangsa Israel, ada juga yang lain. Dari murid-murid Yesus bangsanya bangsa Israel semua kan?
Ada juga yang lain, Pak. Siapa? Dari 12 itu siapa yang lain? Saya nggak memahami, cuman saya mendengar begitu, Pak. Ya nggak bisa kita cuma dengar-dengar Pak, belajar Pak. Ya jadi menurut Yesus pergilah ke seluruh dunia ya. Di situ jadikanlah semua bangsa muridku ya. Jadi di situ Yesus tidak ada mengatakan jadikanlah semua bangsa penyembahku. Nggak ada kayak gitu, nggak ada. Jadi saya tanya Bapak, itu yang maksud dan tujuannya itu Pak seperti apa coba? Tujuan Yesus gitu. Nah, ya. Iya, untuk menyebarkan apa yang telah disampaikan Yesus kepada murid-muridnya agar disebarluaskan kepada internal Israel. Makanya Yesus ngomong tuh di Yohanes 17 nomor 8, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya, dan mereka benar-benar tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku. Jadi apa yang disampaikan oleh Yesus di Matius 28, ajaran dari firman Tuhan itu maksud Yesus disebarkan untuk internal Israel melalui murid-muridnya, bukan ke seluruh dunia dari bangsa lain, enggak. Nah, coba dulu pahami dulu Pak ya, yang dia bilang tadi yang mengutus aku kan? Ya, yang mengutus. Yang mengutus. Coba dulu Pak, kalau memang itu dibilang dia mengutus dirinya, bagaimana cara logikanya untuk kita mengatakan kalau tidak ada bapaknya? Lah, siapa bilang dia mengutus dirinya, Pak? Yesus Ya, itu mengaku utusan Tuhan. Utusan Tuhan, Pak. Iya, betul. Dia mengaku utusan Tuhan. Iya, dengan katanya misalnya dia bilang mengatakan mengutus diriku, apakah bisa itu? Enggak bisa. Ya itulah Pak tadi pengakuan dia itu, kalau dibilang seperti itu Pak tentu kan nggak bisa, maka dibilang bapakku. Siapa bapaknya? Ya iya. Dia? Berarti nggak masuk akal, Bapak mengutus firmannya nggak masuk akal berarti. Maka itu Pak, karena ditolak dengan kata-kata Tuhan Yesus, tidak percaya orang. Kenapa dia bilang begitu? Karena kalau dia bilang dia dengan dirinya kan tidak masuk akal, maka dibilang bapaknya. Begitu Pak. Artinya kan apa yang telah dituliskan oleh Yohanes nggak masuk akal itu. Pada mulanya adalah firman bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Berarti nggak masuk akal gitu tulisan Yohanes. Karena apa? Bapa mengutus dirinya sendiri, nggak masuk akal berarti. Makanya tadi saya bilang Pak, itu kebenaran yang disampaikan itu. Kalau dia bilang lebih jago, dia lebih pintar, tentu kan dia bilang begitu, diutus melalui diriku, kan nggak mungkin. Tapi maka dibilang begitu melalui bapakku. Bapaknya itu siapa? Kan begitu. Iya, saya sepakat Pak. Artinya Yesus tidak ada mengaku Allah, tidak ada mengaku Tuhan. Artinya dia memang hamba Tuhan. Bukan lagi hanya hamba Pak, tetapi dia langsung turun ke bumi menyerupai manusia untuk menerangkan kebenaran, membawa firman, menyelamatkan umat manusia bagi yang percaya kepada Yesus. Kan begitu. Jadi Pak, menurut Anda Allah itu turun ke bumi menjelma menjadi manusia gitu? Iya Pak. Manusianya siapa? Manusianya siapa? Manusianya siapa? Yesus. Iya. Yesus. Salah satunya Yesus dengan Bapa dan aku juga. Iya. Artinya begini ya. Berarti Yesus dan Bapa itu sama. Sama kita dengan Yesus. Bapak, Pak. Yesus ngomong Bapa lebih besar daripada aku. Nggak ada sama-samanya. Yang kita Pak, Bapa dengan kita sama Yesus itu secara manusianya menyerupai, wajahnya sama. Kan itu Pak. Yesus ngomong Pak, di Yohanes 13 nomor 16, Bapak ya, Anda buka kitab Anda dah. Di Yohanes 13 nomor 16, kata Yesus seperti apa? Seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya, seorang utusan tidak lebih tinggi daripada yang mengutusnya. Artinya Yesus mengaku di situ dia bukanlah Tuhan yang menjelma, bukan. Nah, itu yang kurang dipahami, Pak.
Kan itu kan Bapak yang mengatakan sedemikian kan begitu Oh, bukan kan? Yesus yang ngomong, Pak. Macam mana Bapak? Ini malah nuduh saya yang ngomong. Dengar dulu Pak, saya sampaikan dengan kata itu disampaikan oleh Tuhan Yesus, kata itu tidak lebih tinggi hamba dari tuannya, kan begitu Pak. Jadi kan nggak mungkin tinggi kita daripada Tuhan Yesus, kan begitu. Ya, Bapak lebih besar daripada aku. Artinya Yesus punya Tuhan, dia tidak lebih tinggi dari Tuhannya, betul? Nah, dia sudah di situ semuanya satu hakikat. Iya. Gimana ceritanya? berarti Bapak mau bilang bahwa Yesus itu bohong gitu. Yohanes 13 nomor 16 itu. Ah? Itu semua sudah digenapin di dalam firman-Nya, Pak. Digenapi pula alasan Bapak macet. Aduh. Jawaban itu sudah tertulis, Pak. Sudah tertulis, Pak. Pak, begini aja ya, Pak ya. Ya, saya mau sampaikan kepada Anda, bagaimana meraih hidup yang kekal itu, kata Yesus ya. Maka kita lihat beberapa ayat yang disampaikan Yesus. Saya hanya menyampaikan dan menekankan bahwa ajaran Kristen bukan ajaran Yesus gitu. Bukan. Bahwa kitab Yohanes, kitabnya Matius, kitab Lukas, kitab Markus maupun kitabnya Paulus itu bukanlah ajaran dari Yesus. Karena Yesus waktu dia turun di muka bumi itu mengajarkan kitab para nabi. Ya, mengajarkan hukum Taurat untuk digenapi. Ya, jadi beda ajaran Kristen dengan ajaran Yesus. Kalau kita mau merujuk juga ke perjanjian baru, ya, Yesus mengaku di Matius 12 nomor 15. Di situ apa? Dia mengaku sebagai hamba. Terus di Matius 11 nomor 25. Apa kata Yesus? Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Jadi Yesus punya Tuhan, Pak. Dan dia mengaku di Yohanes 16 nomor 13, dia tidak lebih tinggi dari Tuhannya. Makanya tuh ya, kalau Anda mau selamat, kata Yesus, inilah hidup yang kekal itu. Mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Tuh. Jadi ngomongnya itu Pak, kepada siapa tertunjuk? Ngomong kepada siapa tertunjuk ngomongnya itu? Kepada orang Israel. Bukan lebih tinggi yang diutus kan? Iya, dia ngaku tidak lebih tinggi daripada tuannya. Seorang hamba, kata Yesus, tidak lebih tinggi daripada tuannya. Makanya Yesus ngaku, ya, seorang hamba tidak lebih tinggi daripada Tuhannya. Iya, kita yang tidak lebih tinggi daripada Tuhan Yesus, kan begitu yang dimaksudkan? Bukan, Yesusnya ngaku hamba, dia tidak lebih tinggi dari Bapaknya. Iyalah Pak. Itu dia katakan seperti ini Pak. Contoh bagi kita, bukan lebih tinggi kalian daripada aku, kan gitu. Cuma dia tidak mengakui dirinya lebih tinggi dari dirinya, begitu Pak. Aneh kalau kayak gitu Pak. Masa dia selama ketika di dunia dia berpura-pura semuanya kayak gitu. Aneh itu jadinya. Hanya iblis yang mengaku-ngaku lebih tinggi daripada Tuhannya Pak. Tapi kalau itu Tuhan aneh. Tidak mau dia mengaku dirinya bahwasanya langsung dia yang lebih hebat. Tidak Pak. Baik, coba Anda jelaskan. Di Matius 11 nomor 25, Yesus di situ mengaku punya Tuhan. Siapa Tuhannya Yesus? Siapa Tuhannya Yesus? Ya, Allah. Dengan katanya nggak mungkin kan dia menuhankan dirinya gitu. Nggak mungkin. Secara manusia, dia memang dia berkata begitu. Kan gitu. Ada Tuhannya. Tetapi secara keilahiannya, ya dia yang membawakan tentang firman ini. Kapan dia bilang dia menuhankan dirinya? Kapan? Maka saya bilang tadi sama Bapak, karena ketika diajari kita dengan bukan lebih tinggi hamba melainkan dari Tuhannya, begitu Pak. Kita itu Pak, untuk kita bukan untuk dia. Baik, yang saya ngomong tadi Matius 11 nomor 25 Pak. Yesus punya Tuhan. Siapa Tuhannya Yesus? Gak mungkin dong Yesus ketika berkata
ibaratnya nanti waktu dia turun di muka bumi, ya, atau sewaktu dia turun di muka bumi, Yesus suka sama cewek, ibaratnya, ya, gak mungkin dia berkata, aku cinta aku, gak mungkin kayak gitu. Pasti dia ngomong kayak gini, Pak. Pasti dia ngomong kayak gini, aku cinta kamu, kan kayak gitu, ya. Gak mungkin dia ngomong, aku cinta aku. Aneh jadinya. Yesus tidak mau dia mengatakan hal demikian karena dirinya sendiri adalah turun ke dunia untuk mewartakan firman Tuhan atau firman Allah, supaya dia secara manusia tidak dia mengaku bahwasanya melalui dirinya tetapi melalui Bapa, kan gitu, Pak. Berarti kita Bapak dengan saya, ya, kita mewartakan tentang firman, bukan kita lebih tinggi daripada Tuhan, itu yang dimaksud. Aduh, jadi begini Pak, saya saran aja ya sama Bapak. Kalau Anda sebagai Kristen, coba di kitab Anda itu ikuti apa yang dikatakan oleh Yesus gitu. Bukan ajaran Kristen, bukan dogma atau doktrin Kristen, bukan. Tapi apa yang telah dikatakan Yesus, ikuti gitu. Kalau Yesus ngaku hamba, ya kita hambakan. Makanya sampai Yesus ngomong ya di Matius 7 nomor 21. Apa yang dikatakan Yesus? Pada hari akhir, banyak orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Apa kata Yesus di situ? Turun ke Bapaknya. Matius 7:21 sampai 23 ya. Banyak pada hari akhir yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Ya, di situ dikatakan bahwa, nih saya bukakan aja ya teman-teman. Biar saya tidak dibilang asumsi, nanti dibilang kejang-kejang nista pula saya dibilang oten. Nah ya. Tunggu, saya bukain aja Matius 7:21 sampai 23. Mari kita baca ya teman-teman, untuk memberi pesan ke Bapaknya tadi ya. Oke. Nih ya teman-teman. Nih. Nih ya. Nih Pak. Kalau Bapak masih nyimak ya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Jadi yang masuk sorga, masuk kerajaan sorga menurut Yesus adalah orang yang melakukan kehendak Bapa yang di sorga. Adakah kehendak Bapa yang di sorga untuk menyembah dan menuhankan Yesus? Jelas tidak ada, Pak. Ya, terus apa lagi kata Yesus nih? Pada hari akhir, banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan mukjizat banyak demi namamu juga? Ini siapa yang menyebut Yesus ini Tuhan? Apakah Islam? Ya jelas bukan. Apakah Hindu? Ya jelas bukan. Apakah Buddha? Ya jelas bukan. Yang menyebut Yesus itu adalah Kristen ya. Maka apa kata Yesus? Pada waktu itulah aku akan berterus terang, ya, aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan, kata Yesus. Ya. Jadi yang memakai nama Yesus, yang memanggil Yesus itu Tuhan, Yesus mengatakan, aku tidak pernah mengenalnya, enyahlah kalian adalah pembuat kejahatan. Jadi kayak gitu, Pak ya. Itu aja sih. Maka dari itu kalau Yesus ngaku sebagai utusan, letakkan Yesus itu pada porsinya gitu. Ya, letakkan pada porsinya. Jangan Anda lebih-lebihkan. Oke?